Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya topik yang jujur aja bisa bikin kepala sedikit pusing, tapi menarik banget. Kita akan mempertanyakan sesuatu yang paling mendasar. Apa itu realitas? Dan untuk memandu kita punya sumber yang luar biasa. Ini adalah percakapan antara astrofisikawan Neil deGrasse Tyson dengan salah satu fisikawan teoretis terkemuka, Sean Carroll, yang membahas buku barunya Carroll, The Biggest Ideas in the Universe. Tepat sekali. Misi kita hari ini itu membongkar intuisi kita tentang dunia. Kita akan lihat gimana fisika modern, khususnya mekanika kuantum, menggambarkan alam semesta dengan cara yang sangat berbeda dari yang kita lihat sehari-hari. Jadi bersiaplah, karena beberapa ide ini benar-benar akan menantang cara Anda memandang segalanya. Kita mulai dari fondasinya dulu. Lupakan sejenak deh tentang bintang dan galaksi. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Benda-benda di sekitar Anda, meja, kursi, bahkan diri Anda sendiri, itu terbuat dari apa sih? Dulu di sekolah kan kita diajarin semua terbuat dari partikel, ya kan? Atom, terus di dalamnya ada elektron, proton, neutron. Pokoknya benda-benda kecil yang padat. Lalu ada gaya di antara mereka yang bekerja lewat sesuatu yang disebut medan. Tapi ternyata gambaran itu udah usang banget. Sangat usang. Salah satu terobosan terbesar fisika abad ke-20 itu, ya kesadaran bahwa pembagian antara partikel dan medan itu keliru. Pada level paling fundamental, semuanya adalah medan. Cuma itu aja. Tunggu. Jadi elektron yang saya bayangin sebagai bola kecil yang muterin inti atom itu sebenarnya bukan bola kecil. Sama sekali bukan. Menurut teori medan kuantum, ada yang namanya medan elektron. Dan itu menyebar ke seluruh alam semesta. Nah, apa yang kita sebut partikel elektron itu sebenarnya cuma getaran, cuma riak kecil di dalam medan itu. Carroll punya kutipan bagus soal ini. Melalui keajaiban mekanika kuantum, ketika Anda melihat medan-medan yang bergetar ini, mereka tampak bagi kita sebagai partikel. Oke, ini udah mengubah segalanya. Jadi benda itu sendiri sebenarnya cuma energi yang bergetar di dalam sebuah medan tak kasat mata. Ini bikin saya mikir, gimana cara kita memahami sesuatu yang seabstrak ini? Nah, Carroll menawarkan cara yang bagus untuk memahaminya. Dia bagi jadi dua level penjelasan yang dengan bercanda dia sebut kebohongan dan kebenaran. Kebohongan di sini maksudnya versi yang lebih simpel, semacam batu loncatan gitu. Saya suka itu. Oke, mari kita mulai dengan kebohongan yang bermanfaat ini. Oke, versi sederhananya begini. Bayangin medan elektron tadi. Elektron itu getaran di dalamnya. Getaran ini nggak ada di satu titik. Dia nyebar kayak gelombang. Nah, disinilah muncul konsep fungsi gelombang. Anggap aja fungsi gelombang ini kayak resep matematis. Resep. Iya, resep yang nggak ngasih tahu di mana elektron itu pasti ada, tapi ngasih tahu kemungkinan menemukannya di setiap titik di alam semesta. Di beberapa tempat kemungkinannya tinggi, di tempat lain rendah, kayak bukit sama lembah di sebuah gelombang gitu. Jadi, sebelum kita ukur, elektron itu secara harfiah ada di banyak tempat sekaligus dengan probabilitas yang beda-beda. Tepat. Dan inilah bagian anehnya. Saat Anda melakukan pengukuran, misalnya nembakin foton buat ngeliat di mana dia, tindakan itu maksa gelombang kemungkinan tadi buat runtuh jadi satu titik. Anda nemuin elektronnya di sini dan bukan di sana. Tindakan mengamati itu sendiri mengubah realitasnya. Wah, Ini gagasan yang bikin Einstein sangat nggak nyaman seumur hidupnya. jelas rasanya kayak alam semesta main ciluk bas sama kita. Oke, itu tadi kebohongan yang udah cukup membingungkan. Sekarang, apa kebenaran versi Carroll? Nah, model kebohongan tadi itu bagus buat satu partikel. Tapi apa yang terjadi waktu partikel itu berinteraksi sama partikel lain? Disitulah model itu mulai goyah. Fisikawan kayak Carroll berpendapat bahwa untuk ngejelasin interaksi kayak entanglement yang nanti kita bahas, Anda nggak bisa lagi lihat itu sebagai medan-medan terpisah yang punya fungsi gelombangnya masing-masing. Anda harus lihat sebagai satu sistem tunggal. Maksudnya, waktu dua partikel berinteraksi, mereka jadi satu kesatuan gitu? Persis. Dan kalau Anda dorong logika itu sampai ke ujungnya, Anda bakal sampai ke kesimpulan yang paling radikal. Carroll bilang, pada level paling dasar, sebenarnya nggak ada tuh medan elektron, medan foton, medan quark yang terpisah-pisah. Cuma ada satu fungsi gelombang untuk semuanya, fungsi gelombang alam semesta. Tunggu. Kalau gitu, secara fundamental, batasan antara saya, Anda, dan bintang di galaksi Andromeda itu sebenarnya nggak ada.
semuanya bagian dari satu getaran kosmik yang sama. Itu kedengarannya lebih kayak spiritualisme daripada fisika loh. Saya tahu kedengarannya begitu, dan makanya Carroll menyebutnya posisi ekstremis. Ini ide yang sangat radikal. Idenya adalah realitas itu pada dasarnya satu objek matematika tunggal yang mendeskripsikan keadaan kuantum gabungan dari segalanya. Tentu nggak semua fisikawan setuju. Banyak yang mikir fungsi gelombang itu cuma alat hitung, cuma resep, bukan realitas itu sendiri. Tapi bagi Carroll Dan yang lain, fungsi gelombang adalah realitas. di percakapan itu, Neil deGrasse Tyson punya komentar bagus. Dia bilang, alam semesta nggak punya kewajiban buat masuk akal bagi kita. Ini seolah-olah bilang, ya udah, terima aja keanehannya. Tapi Carroll menolaknya kan? Betul. Jawaban Carroll adalah, alam semesta terbukti bisa dipahami. Tapi kita harus mau memperbarui intuisi kita. Ini bukan soal maksa logika sehari-hari kita ke alam semesta, tapi biarin alam semesta ngajarin kita logika barunya yang aneh dan indah itu. Oke, jadi kita harus memperbarui intuisi kita. Mungkin contoh terbaik dari logika baru yang paling nggak intuitif ini adalah saat dua partikel terhubung, yang bawa kita ke ide entanglement atau keterikatan kuantum ini ya. Sekali. Entanglement itu konsekuensi langsung dari gagasan bahwa sistem yang berinteraksi harus dideskripsikan sebagai satu kesatuan. Carroll kasih contoh yang bagus. Bayangin partikel Higgs meluruh jadi elektron dan positron. Menurut mekanika kuantum, mereka nggak terbang ke arah tertentu. Fungsi gelombangnya menyebar ke segala arah secara bersamaan. Jadi mereka pergi ke utara, selatan, timur, barat, semuanya pada saat yang sama. Dalam bentuk gelombang kemungkinan ya. Tapi begini kuncinya. Karena hukum kekekalan momentum, kalau Anda ukur elektron dan nemuin dia gerak ke utara, Anda seketika tahu kalau positronnya gerak ke selatan. Nggak peduli jaraknya 1 meter atau 1 tahun cahaya. Seketika, lebih cepat dari cahaya. Bukannya itu melanggar aturan Einstein? Kelihatannya gitu, tapi sebenarnya nggak ada informasi yang dikirim. Anda nggak bisa pakai ini buat ngirim pesan. Ini cuma korelasi aneh yang udah ada di dalam sistem gabungan mereka dari awal. Waktu Tyson nanya apa yang ngikat mereka, jawaban Carroll lugas banget. Aturan fisika, mekanika kuantum. Ini bukan sesuatu yang ditambahin, ini sifat dasar dari fungsi gelombang gabungan mereka. Oke. Ini membawa kita ke eksperimen pikiran yang paling terkenal dalam fisika, kucing Schrödinger. Saya tahu kucing ini sering banget disebut. Gimana Carroll menjelaskannya? Dia pakai versi yang lebih ramah, jadi nggak ada kucing yang disakiti di sini. Bayangin seekor kucing di dalam kotak tertutup. Di dalamnya ada atom radioaktif yang ada dalam superposisi kuantum. Setengah kemungkinan dia udah meluruh, setengah kemungkinan belum. Oke. Dan kucing pun tidur. Kalau enggak, kucing tetap bangun. Jadi karena keadaan atom itu 50-50, keadaan kucing juga jadi 50-50, terjaga dan tertidur. Tepat. Kucing itu sendiri sekarang ada di dalam superposisi kuantum. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Disinilah entanglement masuk. Kucing yang bangun kan gerak, napas, mancarin panas, beda sama kucing yang tidur. Benar. Jadi atom-atom udara di dalam kotak, foton cahaya yang mantul darinya, semuanya mulai berinteraksi secara beda tergantung keadaan kucing. Dengan kata lain, seluruh lingkungan di dalam kotak jadi terikat, entangled sama si kucing. Semuanya jadi bagian dari satu sistem kuantum raksasa yang ada dalam superposisi. Schrödinger kan ngajuin ini buat nunjukin betapa absurdnya mekanika kuantum. Dia pada dasarnya bilang, lihat, teori kalian ini konyol. Gimana bisa seekor kucing ada dalam dua keadaan sekaligus sampai kita buka kotaknya? Persis, interpretasi standar waktu itu, namanya interpretasi Copenhagen, bilang kalau tindakan pengamatan saat Anda buka kotak itu menyebabkan fungsi gelombang runtuh. Dan kucing secara acak milih satu keadaan, bangun atau tidur. Tapi itu rasanya kayak sihir ya. Apa sih yang istimewa dari pengamatan? Apa harus manusia? Kalau kamera gimana? Ini kan nimbulin banyak pertanyaan filosofis. Nah, itu dia masalahnya. Rasanya kayak nambahin aturan ajaib yang nggak ada di persamaannya. Terus, di tahun 50-an, seorang mahasiswa pascasarjana bernama Hugh Everett ngajuin ide yang lebih simpel tapi jauh lebih radikal. Dia bilang, percaya aja sama rumusnya. Jangan tambahin aturan ajaib apapun. Dan apa yang dikatakan rumusnya kalau kita nggak nambahin aturan runtuh itu? Baliknya, Anda jadi bagian dari entanglement itu. Anda masuk ke superposisi.
Ada satu versi diri Anda yang lihat kucing bangun, dan pada saat yang sama, di cabang realitas yang beda, ada versi lain dari diri Anda yang lihat kucing tidur. Jadi, kedua kemungkinan itu terjadi, dua-duanya nyata. Iya. Ini kayak di serial Loki gitu, di mana setiap keputusan menciptakan timeline baru. Apa itu analogi yang pas? Itu analogi yang cukup bagus. Sebenarnya idenya, yang sekarang dikenal sebagai interpretasi banyak dunia, adalah setiap interaksi kuantum itu bikin alam semesta bercabang. Semua hasil yang mungkin terjadi masing-masing di dunianya sendiri yang paralel. Oke, ini nimbulin banyak banget pertanyaan. Pertama, kenapa kita nggak ngerasain? Kenapa hidup saya rasanya lurus-lurus aja? Dan apa ini berarti ada versi diri saya di luar sana yang menang lotre? Anda nggak ngerasain karena begitu cabang-cabang itu misah, Ah. mereka nggak bisa lagi berinteraksi. Dari sudut pandang Anda di satu cabang, seolah-olah cuma satu hasil yang terjadi. Dan, ya, secara teori, kalau ada kemungkinan kuantum sekecil apapun untuk itu, ada dunia di mana Anda menang lotre, ada juga dunia di mana dinosaurus nggak pernah punah. Wow, ada satu kutipan dari percakapan itu yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Tyson nanya, di mana dunia-dunia lain itu berada? Dan jawaban Carol, jujur aja, saya masih coba memahaminya. Bisa Anda jelaskan maksudnya waktu dia bilang, itu pertanyaan yang salah. Dunia tidak terletak di dalam ruang, ruanglah yang terletak di dalam setiap dunia. Itu perubahan paradigma total. Kita kan biasa mikir ruang itu panggung besar. Dan benda-benda, termasuk dunia lain, ada di dalam panggung itu. Jawaban Carol ngebaliknya, realitas fundamentalnya itu fungsi gelombang matematis yang abstrak ini. Fungsi gelombang ini terus bercabang, nah di dalam setiap cabang itulah muncul apa yang kita alami sebagai ruang 3D, waktu, partikel, dan hukum fisika. Oke, jadi dunia lain itu... Jadi, dunia lain itu nggak ada di sebelah kita, di dalam ruang yang sama, mereka ada di ruang matematis yang sama sekali beda, dengan versi ruang 3D mereka sendiri. Ini benar-benar membengkokkan pikiran. Tapi kalau setiap pilihan dan setiap peristiwa kuantum menciptakan dunia baru, apa itu berarti pilihan saya di dunia ini nggak ada artinya? Apa ini meniadakan konsep kehendak bebas? Di level fisika fundamental yang ada cuma fungsi gelombang yang berevolusi. Tapi di level deskripsi kita sebagai manusia yang kompleks, kita punya kemampuan mikir, nimbang pilihan, dan bertindak berdasarkan alasan. Paham. Jadi cara kita menggambarkan diri kita sebagai pembuat pilihan itu cara yang valid dan berguna untuk memahami perilaku kita, meskipun pada akhirnya semua itu muncul dari hukum fisika yang mendasarinya. Ini topik yang dalam banget. Oke, semua ini kan teori yang luar biasa. Tapi apa ada jejaknya? Dari keanehan kuantum ini di dunia nyata, di dunia makroskopik yang bisa kita lihat. Persis. Bukti terbaik dan paling spektakuler itu tertulis di seluruh langit. Itu adalah latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB, cahaya sisa dari Big Bang. Benar, radiasi yang ngisi seluruh alam semesta. Dan yang luar biasa dari CMB ini kan keseragamannya. Suhunya hampir sama persis dimanapun kita lihat. Bedanya cuma satu bagian dalam 100.000. Persis. Teori inflasi kosmik bilang kalau alam semesta di awal kelahirannya itu mengembang dengan sangat cepat, yang ngeratain segalanya kayak kita narik spray. Tapi mekanika kuantum itu melarang adanya kerataan yang sempurna. Selalu ada riak atau fluktuasi kuantum kecil yang nggak bisa dihindari di dalam medan-medan kuantum purba itu. Kayak riak-riak kecil di permukaan danau yang hampir tenang gitu. Struktur yang kita lihat hari ini, bintang, planet, dan galaksi. Jadi tanpa fluktuasi kuantum itu, Tanpa fluktuasi kuantum itu, alam semesta mungkin bakal jadi sup yang mulus dan membosankan, dan kita nggak akan pernah ada di sini. jadi struktur kosmos yang megah itu pada dasarnya manifestasi dari keacakan kuantum di awal waktu. Luar biasa. Terus gimana dengan sesuatu yang lebih dekat yang bisa saya sentuh? Anda kan duduk di kursi sekarang. Kenapa kursi itu terasa padat? Dulu Rutherford nunjukin kalau atom itu sebagian besar ruang kosong. Harusnya Anda bisa jatuh nembus kursi itu. Tapi cara pandang medan kuantum ngasih jawaban yang lebih baik. Menurut Carol, atom itu nggak kosong. Dia dipenuhi oleh medan. Elektron itu bukan titik kecil, tapi fungsi gelombang yang menyebar dan menempati seluruh ruang atom. Jadi, apa yang bikin kursi itu padat? Bayangin aja setiap atom di kursi itu kayak kipas angin yang bilahnya muter cepet banget. Meskipun bilahnya sendiri tipis dan sebagian besar ruang kosong, Anda nggak bisa kan dengan gampang nusukin jari Anda ke area yang disapunya? Oke, saya ngerti.
Fungsi gelombang elektron itu kayak bilah kipas yang nyapu seluruh ruang atom, menciptakan zona larangan masuk yang efektif. Fungsi-fungsi gelombang ini karena sifat kuantumnya nolak buat tumpang tindih. Itulah yang ngasih materi kepadatan dan soliditasnya. Sifat kuantum dari elektronlah yang nahan Anda biar nggak jatuh nembus kursi. Jadi, dari partikel yang sebenarnya cuma getaran medan, lalu satu fungsi gelombang yang menggambarkan seluruh alam semesta, sampai kemungkinan adanya dunia paralel yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar perjalanan yang luar biasa. Realitas jauh lebih aneh dan lebih menarik dari yang pernah kita bayangkan. Dan yang penting buat diingat, mekanika kuantum dengan segala keanehannya adalah teori paling sukses dalam sejarah sains. Prediksinya udah diuji dengan presisi yang luar biasa dan jadi dasar dari hampir semua teknologi modern kita, dari laser sampai komputer. Ia nggak cuma kerja di papan tulis ya, jejaknya ada di mana-mana. Dari soliditas kursi saya sampai struktur gugus galaksi. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat tempat kita di alam semesta. Kita bukan cuma kumpulan partikel di salah satu sudut kosmos. Kita adalah bagian dari satu fungsi gelombang kosmik yang rumit yang manifestasinya terlihat dari skala terkecil sampai terbesar. Dan ini bawa kita kembali pada pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, yang kita singgung tadi. Kalau pada akhirnya, di level paling fundamental, semua yang terjadi itu diatur oleh evolusi matematis dari satu fungsi gelombang alam semesta ini, apa artinya itu bagi gagasan tentang kehendak bebas atau free will? Apakah pilihan yang Anda buat untuk mendengarkan ini hari ini benar-benar sebuah pilihan atau cuma salah satu cabang dari fungsi gelombang yang tak terhindarkan? Carol berpendapat kita bisa memiliki keduanya, tapi pertanyaan itu tetap jadi salah satu misteri terbesar yang menghubungkan fisika yang dingin dan fundamental dengan pengalaman manusia kita yang hangat dan penuh makna. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.